Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andani Ajit dengan NIM 2157903 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan membahas mengenai manajemen stok dan persediaan yang terintegrasi dalam perencanaan fasilitas. Jadi, pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih itu manajemen stok dan persediaan yang terintegrasi dalam perencanaan fasilitas. Manajemen stok dan persediaan yang terintegrasi dalam perencanaan fasilitas merupakan pendekatan yang holistik dalam mengelola aset fisik termasuk inventaris dan persediaan barang. Pendekatan ini mempertimbangkan hubungan antara manajemen stok dan persediaan dengan perencanaan dan pengelolaan fasilitas fisik tempat barang tersebut disimpan, diproses, dan didistribusikan. Manajemen persediaan juga bertugas untuk mengoptimalkan modal yang terkait dalam persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya penyimpanan. Sistem pengelolaan persediaan barang dapat meningkatkan efisiensi, membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan perencanaan terhadap pengadaan dan penggunaan barang, dan membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan yang akurat dan pengaturan ulang persediaan yang tepat waktu. Persediaan merupakan aset berharga perusahaan yang berperan penting dalam mendukung aktivitas produksi, sehingga diperlukan pengendalian yang optimal. Perusahaan harus mampu mengendalikan persediaan barang agar tidak terlalu besar. Menurut Garden and Gapti pada tahun 2016 mengatakan bahwa penerapan manajemen persediaan merupakan modal perusahaan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pemborosan pengeluaran. Pada slide kedua ini kita akan membahas mengenai 3 fungsi persediaan. Yang pertama, decoupling. Decoupling ini adalah persediaan yang digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang kedua, ada economic load sizing, yang mana ini adalah penghematan yang dicerminkan oleh pengurangan biaya-biaya per unit yang diperoleh perusahaan karena pembelian pada lot tertentu. Poin ketiga, anticipation. Anticipation ini adalah persediaan yang diadakan untuk mengantisipasi perubahan musim dengan tujuan memperlancar proses produksi. Dalam menjalankan manajemen persediaan yang baik, menurut Pujawan dan Mahendrawati pada tahun 2010 menyatakan terdapat jenis persediaan berdasarkan sifat ketergantungan yang harus dikelola. Persediaan tersebut diklasifikasikan menjadi persediaan independen dan persediaan dependen. Persediaan independen adalah persediaan yang tidak tergantung pada kebutuhan unit lain. Sedangkan persediaan dependen adalah persediaan yang tergantung pada kebutuhan unit lain. Untuk mengelola persediaan independen, perusahaan harus mengatur satu persatu komponen persediaannya, dan jika memang terdapat komponen atau produk yang banyak, maka perusahaan perlu membuat sistem. Salah satu sistem yang bisa dijadikan opsi yaitu analisis ABC. Analisis ABC membagi persediaan produk ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Pengelolaan persediaan akan lebih baik lagi jika proses analisis dilanjutkan dengan menggunakan model kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity atau EOQ. Model EOQ adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Penerapan metode EOQ dapat menentukan frekuensi pemesanan dalam jumlah pesanan produk yang paling ekonomis sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pemesanan ekonomis ini akan membantu perusahaan untuk memberikan tingkat layanan yang tinggi dengan biaya total yang minimal. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode EOQ. Yang pertama, titik pemesanan ulang. Yang kedua, waktu tunggu. Dan yang ketiga, persediaan pengaman. Titik pemesanan ulang atau reorder point adalah titik persediaan di mana perusahaan melakukan pemesanan kembali.
Waktu tunggu atau lead time adalah waktu menunggu mulai dari pemindahan, antrian, pemasangan, sampai dengan pengoperasian masing-masing komponen yang dihasilkan. Persediaan pengaman atau safety stock adalah jumlah simpanan persediaan di luar jumlah perkiraan permintaan. Ketiga hal tersebut diadakan perusahaan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan produk. Nah, pada slide ini kita akan membahas 3 metode menentukan biaya persediaan. Yang pertama, ada FIFO. Pada metode first in first out ini, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Karena itu, metode ini sesuai dengan arus biaya yang aktual. Metode yang kedua adalah metode LIFO, last in first out. Berbeda dengan metode FIFO, pada metode last in first out ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah metode average. Metode average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Caranya adalah dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual sehingga dapatlah biaya rata-rata per unitnya. Setelah mengetahui biaya rata-rata per unitnya, maka langkah terakhirnya adalah dengan menghitung persediaan akhir dengan beban pokok penjualan. Berikut ada cara mengintegrasikan manajemen persediaan dalam perencanaan fasilitas. Yang pertama, identifikasi kebutuhan persediaan. Perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan persediaan yang dibutuhkan dalam operasionalnya. Persediaan dapat berupa bahan baku, barang jadi, atau peralatan yang digunakan dalam fasilitas. Yang kedua, ada pengendalian persediaan. Perusahaan harus mengendalikan persediaan agar dapat melakukan pemesanan yang tepat dan dengan biaya yang optimal. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi, seperti sistem pembelian, penjadwalan produksi, perencanaan kapasitas, inventaris, dan manajemen gudang. Kemudian, yang ketiga ada pengelolaan fasilitas. Perusahaan harus mengintegrasikan manajemen persediaan dalam pengelolaan fasilitas. Hal ini dapat meliputi pengaturan meja dan tempat duduk, solusi pengendalian iklim yang efektif, pengelolaan air di seluruh gedung, dan pengendalian energi yang efisien. Berikutnya ada efisiensi operasional. Dengan mengintegrasikan manajemen persediaan dalam perencanaan fasilitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Ini dapat melalui pengurangan waktu siklus produksi, penghematan biaya pemeliharaan, dan perbaikan dan penghematan energi. Kemudian ada pengendalian kualitas. Perusahaan harus mengendalikan kualitas persediaan yang digunakan dalam fasilitas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan yang akurat, kebijakan tentang kualitas persediaan, dan perhitungan berkala. Kemudian yang terakhir ada pengendalian pengiriman. Perusahaan harus mengendalikan pengiriman persediaan yang digunakan dalam fasilitas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengiriman yang terintegrasi seperti sistem penyeimbang daya yang cerdas, panel surya, atau sistem penyeimbang daya yang cerdas dan laporan pemeliharaan dan memantau riwayat perawatan suatu aset. Dengan mengintegrasikan manajemen persediaan dalam perencanaan fasilitas, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, menghemat biaya, pemeliharaan, dan perbaikan, serta memastikan kualitas persediaan yang digunakan dalam fasilitas. Berikutnya pada slide ini ada teknik pengintegrasian pendekatan. Yang pertama, ada sistem post inventory management. Sistem ini mengintegrasikan fungsi penjualan dan manajemen persediaan dalam satu sistem yang berfokus pada
integrasi antara penjualan dan persediaan di titik penjualan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengatur persediaan dengan lebih efisien. Yang kedua, ada just-in-case inventory. Strategi just-in-case inventory bertujuan untuk menyimpan persediaan cadangan dengan tujuan untuk mengurangi risiko ketinggalan teknologi, memantau dan mengelola persediaan cadangan dengan efisien, dan mengurangi keterbatasan ruang penyimpanan. Yang ketiga, ada sistem manajemen fasilitas. Sistem manajemen fasilitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengoptimalkan pengelolaan gudang, mengendalikan persediaan dengan akurat, mengkoordinasikan pengiriman, dan memantau aktivitas gudang dengan efisien. Dan ada manajemen energi. Manajemen energi adalah fitur penting dalam sistem manajemen fasilitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Dengan pemantauan dan analisis data konsumsi energi, sistem ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penghematan energi. Kemudian ada metode just in time atau GIT. Metode GIT bertujuan untuk mengurangi persediaan dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan yang mengurangi biaya pengiriman, pemeliharaan, dan perbaikan yang tidak terduga. Berikutnya ada metode Kanban. Metode Kanban adalah metode yang mengatur produksi secara kontinu dengan tujuan untuk mengurangi persediaan dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan yang mengurangi biaya pengiriman, pemeliharaan, dan perbaikan yang tidak terduga. Kemudian ada metode Material Requirement Planning atau MRP. Metode MRP bertujuan untuk mengatur persediaan dengan lebih efisien, dengan tujuan untuk mengurangi biaya pengiriman, pemeliharaan, dan perbaikan yang tidak terduga. Dengan menggunakan beberapa teknik ini, perusahaan dapat mengintegrasikan manajemen persediaan dalam perencanaan fasilitas dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan yang terintegrasi dalam perencanaan fasilitas. Itulah tadi hasil dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.